hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Baitul Mukmin rahimakumullah. Hari ini kita alhamdulillah berada di tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Disebut Dzulhijjah karena ada ibadah haji. Di samping ada ibadah haji, juga ada ibadah kurban. Itu keistimewaan bulan Dzulhijjah. Sembari membiasakan diri menjadikan Al-Quran sahabat setia kehidupan, sebaik-baik sahabat setia dalam kehidupan seorang muslim adalah Al-Quran. Kalau dalam tradisi pesantren biasanya ada kata mutiara, khairu jalisin fi kulli zaman al-kitab. Sebaik-baik sahabat karib setiap saat itu adalah buku atau kitab dalam bahasa Arab. Maka bagi seorang muslim, fi khairu jalisin fi kulli zaman al-Quran. Ya, teman karib terbaik bagi seorang muslim adalah Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah mengikuti majelis khataman Al-Quran? Pernah ya? Salah satu kalimat doa yang biasa dibaca ketika khatmil Quran itu adalah Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Itu salah satu doa. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Lanjutannya ada wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Itu biasanya salah satu penggalan doa yang sering dibaca pada saat khatmil Quran. Kalau Bapak Ibu habis baca Al-Quran, doanya apa biasanya? Apa biasanya? Allahumma arhamni. Nah, Allahumma arhamni kalau sendiri, kalau ada yang lain Allahumma arhamna. Ya. Allahumma arhamna, Allahumma arhamni bil Quran. Ya. Terus apa berikutnya? Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Lanjut. Allahumma dzakkirni minhuma nasina. Lalu wa 'allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nuhar. Lanjut. Waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, saya mau bertanya, sudah berapa kali membaca doa itu? Sering, tiap hari, tiap ngejus ya. Usahanya sudah sesuai? Nah, itu salah satu. Padahal dalam rangkaian doa itu Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li atau lana imaman. Imaman artinya apa? Sudah pernah diperhatikan arti doa itu? Nah, itu PR-nya. Ini bagian dari latihan memantapkan ihsan muraqabah kita
terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Pertanyaan saya berikutnya. Bapak Ibu kalau membaca habis ngejus 1 juz kemudian baca doa, Qurannya sudah ditutup apa belum? Ya, ini baca Quran nih. Shadaqallahul azim. Doa dulu apa ditutup dulu? Nah, ini yang diam ini inget-inget nih. Saya biasanya nanti kalau saya jawab ditutup dulu jangan-jangan salah. Kalau saya jawab dibuka dulu jangan-jangan tidak benar. Begitu ya. Sebaiknya kalau habis baca Quran, habis baca Quran, Shadaqallahul azim. Kemudian berdoa. Nah, selesai doa baru Al-Qur'annya ditutup. Lebih baik lagi, ini nanti boleh dipraktekkan. Kalau Bapak Ibu doa biasanya kalau baca Quran wajahnya kemana? Wajahnya kemana? Nah, ya. Ini nanti tolong praktekkan dalam rangka lebih mendekatkan kita, terutama saat berdoa kepada Allah. Kalau habis baca Quran, kalau berdoa sambil lihat Qurannya. Sambil lihat Qurannya, Allahumma arhamni bil Quran. Kalau kita wajahnya tidak melihat Quran, seandainya ditanya, engkau berdoa kepadaku, minta diberikan rahmat dengan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Nah, maka itu akan punya pengaruh dalam hati secara psikologis yang sangat signifikan kalau kita doanya sambil melihat Al-Quran. Seolah-olah kita mohon kepada Allah, wahai Allah, rahmati hamba dengan Al-Quran ini. Al-Quran yang aku baca, Al-Quran yang ada di depanku, Al-Quran dan seterusnya. Nanti ini praktekkan dalam waktu 1 pekan ini. Nah, nanti kita cocokkan. Ya. Kita cocokkan, kita cek ada enggak pengaruhnya. Berdoa sambil melihat Al-Quran dibandingkan berdoa kalau Qurannya kemudian ditutup. Apalagi kalau Al-Qurannya ditutup itu sembari ada perasaan buru-buru. Pengen cepat selesai. Kira-kira doanya karena sudah hafal seperti apa? Jangan-jangan doanya malah sambil nutup Al-Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana imaman. Karena sudah hafal. Kalau berdoa model begitu kira-kira jawabannya, alhamdulillah kalian sudah hafal doa. Biasanya kalau kita berdoa, doanya doa hafalan apa doa kesadaran? Biasanya ya, kalau biasanya itu artinya lebih banyaknya. Doa kita karena hafalan apa karena kesadaran? Nah, begitu. Nah, nanti bisa dirasakan. Ini berkaitan dengan ihsan dan muraqabah. Karena apa? Yang disebut muraqabah itu adalah apa itu yang disebut muraqabah? Masih ingat? Muraqabah itu adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau ihsan anta budallah ka'annaka tarahu, itu ihsan. Beribadah kepada Allah, menjalani hidup sebagai ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak demikian fa illam takun tarahu, kalau belum sampai ke makom ihsan itu, maka minimalnya adalah muraqabah. Apa itu muraqabah?
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau hatimu belum bisa melihat Allah, maka cukup yakinkan dalam hati Allah melihatmu. Yang dilihat apanya? Bukan hanya kaifiat, tata cara lahiriah, tapi juga termasuk hati kita. Makanya pertanyaan saya tadi, doa kita doa hafalan apa doa kesadaran? Nah, kalau doa hafalan memang hanya terucap dalam lisan, tidak tersadari dalam hati, apalagi terhayati. Nah, ini yang kemudian sehingga kesimpulannya nanti orang yang sudah punya ihsan dalam diri atau minimal muraqabah, maka ketika dia bermunajat berdoa kepada Allah pasti beda. Nah, itu praktek memantapkan ihsan dan muraqabah. Kenapa ini menjadi penting? Karena ihsan ini adalah puncak iman. Ya, puncak iman, puncak keberagamaan kita yang kemudian melahirkan sosok yang disebut oleh Al-Quran al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik karena ada dorongan dan kesadaran dalam hati. Apalagi yang ketiga tadi, doa hafalan, doa kesadaran, ada satu lagi, apa kira-kira? Doa formalitas. Ya, doa formalitas. Pantes-pantesnya habis sholat itu doa. Ya, yang kadang-kadang formalitas, pantes-pantesnya penutup doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pantes-pantesnya untuk nutup doa. Kenapa kita katakan seolah-olah itu pantes-pantesnya saja? Karena itu selalu dijadikan doa penutup. Bahkan kalau orang sudah punya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah hafal sejak kecil. Tapi dalam majelis pertemuan RT RW misalnya, lalu kemudian ditunjuk, Bapak tolong pimpin doa. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira mau apa tidak? Pak Rudi, kira-kira kalau punya anggota RT RW gitu, tolong Bapak pimpin doa. Kira-kira kebanyakan nolak apa nerima? Nolak. Jawabannya adalah, maaf saya tidak bisa doa. Biasanya begitu Pak Rudi ya. Padahal sudah hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengatakan maaf Pak saya nggak bisa doa, nggak bisa mimpin doa. Padahal dalam dirinya sudah sangat hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi merasa nggak bisa doa. Ini seolah-olah mengesankan doa Rabbana itu bukan doa. Padahal doa itu doa level 1. Makomnya tertinggi, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti Pak RW boleh dites ini. Nanti kalau ada pertemuan tunjuk saja di antara yang hadir. Nah, bisa dijamin nanti nggak ada yang hadir karena takut ditunjuk mimpin doa. Masya Allah. Baik. Nah, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai teman karib sejati kita, maka caranya, nah begitu. Caranya setiap aktivitas kita, berusahalah untuk mendapatkan atau mencari dorongan dari Al-Quran. Saya ulangi. Salah satu cara menjadikan Al-Quran sebagai sahabat teman karib kehidupan kita, caranya adalah setiap melakukan sesuatu, setiap melihat peristiwa, maka lihatlah atau carilah spirit dorongan dalam Al-Quran.
Salah satu contoh. Bapak Ibu kalau mau sholat, kira-kira ayat mana ayat Al-Quran yang mana yang Bapak ingat ketika mau sholat? Ya. Kalau trikul, kalau itu bacaan sholat namanya. Tapi ayat yang mendorong kita sholat. Nah ini penting. Ya, ini salah satu untuk membangkitkan ihsan dan muraqabah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin itu, yang disebut muraqabah adalah dawamul ilmi wal iman fil qalbi, langgengnya iman dan ilmu dalam hati sehingga membangkitkan kesadaran, bi'itla'i subhanahu wa ta'ala jami'a harakatihi zahiran wa batinan. Itu yang disebut muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah arti harfiahnya adalah kesadaran tertinggi. Itu muraqabah. Nah, supaya ada kesadaran tertinggi lahir muraqabah, termasuk utamanya ketika sholat dan juga aktivitas yang lain, maka harus ada, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dawamul ilmi wal iman, langgengnya iman dan ilmu dalam hati. Ilmu dan iman tentang apa? Bi'itla'i subhanahu wa ta'ala jami'a harakatihi zahiran wa batinan. Kesadaran kolbu yang dibangun oleh iman dan ilmu tentang pengawasan Allah terhadap diri kita, lahir batin kita. Itu yang namanya muraqabah. Hasilnya nanti kalau orang dikawal dengan muraqabah, kecil kemungkinannya dia berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Kecil kemungkinannya dia formalitas dalam ibadahnya. Dia pasti akan semangat lebih memperbaiki ibadahnya. Itu namanya muraqabah. Ada ini teknis bahasa. Ada muraqabah, itu artinya kesadaran kolbu. Ada yang istilah yang mirip muqarabah. Mirip ya. Ada muraqabah, ada muqarabah. Nah, begitu. Nah, supaya tidak bingung, ada kata qaraba yang artinya dekat. Nah, maka muqarabah yang kemudian bahasa lain adalah kurban, itu dari kata qaraba yang artinya dekat. Maka muqarabah adalah orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau awalnya qaf, qaraba. Yang dalam Al-Quran qarib, itu dari kata qaraba yang artinya dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu dari kata qaraba ya. Qarib, dekat. Kalau ayat kurban, tolong dibaca Ustaz Farhan di ayat kurban. Kurban itu dari kata qarraba, mendekatkan diri. Ya. Sejarah kurban di ayat berapa tuh? Surat Al-Maidah. Sejarah kurban di surat Al-Maidah ayat 27. Ya. Kita dengarkan lantunan dengan suara emasnya Kang Farhan. Ayat 27 boleh dibaca?
Nah, itu ada kata idh qarraba, kurbanan. Boleh dibaca terjemahnya, Kang Farhan? Stop sampai di situ. Ya, di situ qarraba kurbanan. Itu satu akar kata dari qoroba, dekat artinya. Mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri. Nah, untuk membuktikan bahwa kata qoroba kurban, ya, itu mendekatkan diri, itu yang paling gampang di ayat doa tadi itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat 18 berapa? 5 Al-Baqarah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Betul ya? Nah, coba dibaca. Stop. Baca terjemahnya. Dekat, qarib. Nah, itu muqarabah. Saya hanya ingin menjelaskan istilah dan perbedaannya. Nah, kalau muraqabah itu hanya perbedaan letak huruf saja. Dari kata raqaba, kalau tadi qoroba, kalau ini raqaba. Ya, itu artinya mengawasi. Nah, beda. Kalau qoroba mendekat, dekat, qorib itu dekat, tapi kalau raqib itu mengawasi. Nah, paham ya? Nah, nanti jadinya muraqabah. Orang yang punya kesadaran rohani, kesadaran kolbu, diawasi, dilihat, dipantau, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raqib. Ayat yang gampang itu di ayat 1 surat An-Nisa. Ujungnya saja, innallaha kana alaikum raqiba. Boleh dibaca, Ustaz? Ya, ujungnya ayat saja, innallaha raqiba. Nanti jadinya muraqabah. Nah, gitu. Terjemahnya sesungguhnya menjaga dan mengawasi. Menjaga dan mengawasi. Satu lagi yang Bapak Ibu sudah paham, ada istilah malaikat raqib. Lihat surat Qaf. Ya, lihat surat Qaf. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Nah, itu ada kata raqib, raqibun atid. Boleh dibaca? Ada kata raqib. Nah, terjemahnya malaikat pengawas. Jadi kata raqib yang kemudian melahirkan muraqabah itu adalah kesadaran tertinggi kolbu tentang pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam teori tasawufnya, kalau orang sudah kuat muraqabahnya, kesadaran kolbu selalu diawasi oleh Allah, nah maka dia akan selalu berusaha untuk memperbaiki, mempersembahkan yang terbaik.
mempersembahkan yang terbaik. Itu bedanya antara muqarabah sama muraqabah. Nah, walaupun ini ada perbedaan, tapi ini dua istilah ini sangat erat relevansi keterkaitannya. Sehingga melahirkan rumus dalam ibadah, dalam kehidupan, siapa yang muraqabahnya kuat, muraqabah, maka akan melahirkan semangat muqarabah. Ya, saya ulangi. Barang siapa yang kuat muraqabahnya, artinya kesadaran selalu diawasi, dilihat Allah, maka dia akan lahir semangat muqarabah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muraqabah ini nanti melahirkan berbagai kesalehan, berbagai kebaikan. Nah, kebaikan itu bahasa Arabnya ihsan, maka melahirkan sosok al-muhsinin. Jadi ihsan seseorang sangat tergantung. Ihsan dalam lahiriah itu sangat tergantung ihsan qalbunya dan muraqabah hatinya. Nah, oleh karena itu supaya Al-Quran menjadi teman setia kita, sekaligus membangkitkan ihsan dan muraqabah kita, nah maka setiap peristiwa, setiap aktivitas hendaknya kita mencari dorongan dari Al-Quran. Nah, contohnya sholat. Tadi saya tanya, Bapak Ibu kalau mau sholat, kira-kira dorongan Al-Quran ayat yang mana yang layak Bapak ingat? Nah, ini penting nanti supaya sholatnya semakin baik. Ya. Kira-kira ayat yang mana? Ini cocokkan saja, barangkali Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan ini. Kira-kira ketika mau sholat sudah mendengar azan, sudah wudhu, sudah berangkat dan setelah sampai ke masjid, sudah qomat menghadap kiblat. Kira-kira ayat mana yang menjadi dorongan Bapak Ibu kita semua untuk sholat? Ali Imran, apa bunyinya? 190, apa itu? Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kaitannya nanti sholat? Ketika sholat Bapak akan melihat, mengingat-ingat langit dan bumi? Nah, maka tidak usah jauh-jauh. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung betul orang beriman. Orang beriman yang dinyatakan beruntung itu siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang beriman yang khusyuk sholatnya. Itu saja. Nah, ini artinya setiap kita sholat, kalau ingat ayat itu berarti sholat kita didorong oleh semangat kekhusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung benar orang beriman yang sholatnya khusyuk. Nah, tidak usah jauh-jauh, apalagi kalau bisa sampai ayat 9, 10 atau 11 itu. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Yang dijanjikan surga Firdaus oleh Allah, salah satunya adalah orang yang khusyuk sholatnya. Nah, begitu. Sudah sampai situ saja, itu sudah luar biasa. Dengan demikian, ini berarti kita menjadikan Al-Quran sebagai teman setia dalam kehidupan, dalam hal ini adalah ibadah. Karena apa? Doanya setiap baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran selalu Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman. Apa itu artinya imam? Apa artinya imam? Pemimpin, penuntun.
Ah, siapa yang sudah hafal arti dari doa Allahumma arhamni? Kalau sudah ada yang hafal, jamaah nanti saya mintakan hadiah ke ketua yayasan nanti. Ya, itu ini dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, termasuk supaya doanya doa kesadaran, bukan sekedar doa hafalan. Nah, mari pelan-pelan apa-apa yang sudah kita hafal itu tolong dipahami maknanya. Kalau sudah paham maknanya, nanti ditingkatkan penghayatannya. Kalau sudah ditingkatkan penghayatannya, kuatkan dengan prakteknya. Nah, itu cara untuk membangun ihsan dan muraqabah kita. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu pernah sambil meneteskan air mata ketika berdoa Allahumma arhamni bil Quran? Sudah apa belum? Belum, karena doanya sambil nutup Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'al. Nah, begitu ya. Itu namanya doanya doa formalitas. Karena kebiasaan, karena sudah hafal menjadi formalitas. Masya Allah, padahal itu doa luar biasa. Allahumma arhamni bil Quran. Nah, untuk membangun ihsan dan muraqabah. Saya ingin prakteknya saja. Ustaz Farhan, tolong dibaca surat Al-Mu'minun. Sampai alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mulai awal. Qad aflahal mu'minun. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu mendengarkan lantunan ayat Al-Quran tadi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mendengarkan. Pertanyaan berikutnya, mendengarkan sudah bagus. Mana yang lebih bagus, sekedar mendengarkan dengan orang yang di samping mendengarkan hatinya berdoa tadi, Allahumma arhamni bil Quran. Wahai Allah, rahmati sayangi hamba dengan Al-Quran. Ini loh yang sedang dibaca. Mana yang lebih baik kira-kira? Tentu yang mendengarkan sambil berdoa. Masya Allah. Ini cara kita membangkitkan namanya ihsan dan muraqabah. Pertanyaan lebih lanjut, kalau mendengarkan saja sudah bagus. Tapi kalau sambil berdoa, kira-kira nilai pahalanya mana yang lebih tinggi? Tentu sambil berdoa. Di samping mendengarkan sambil berdoa. Apalagi kalau ayat itu sering dibaca, terjemahan dan lain-lain, lalu merasa mendapatkan peringatan dari Allah. Oh iya ya. Oh iya. Orang beriman itu beruntung kalau sholatnya khusyuk. Nah, kemudian lahir semangat. Habis ini saya akan berusaha sholat khusyuk. Nah, itu lebih luar biasa. Nah, itu salah satu bagian dari sekelumit tentang adab ketika mendengarkan Al-Quran dibaca.
Nah, ini sangat tergantung, ya, sangat tergantung ihsan dan muraqabah kesadaran hati kita. Ya. Yang dibaca tadi itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Wahyu Allah, kalam Allah. Jadi sang qari, sang pembaca Al-Quran itu melantunkan kalam Allah. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu langsung mendengar lantunan. Apa kira-kira yang penting kita ungkapkan dalam hati? Apa yang penting kita ungkapkan dalam hati? Begitu mendengar A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuping kita mendengar. Begitu mendengar, spontan nggak kita menyatakan Alhamdulillah? Coba kalau tiba-tiba nggak bisa mendengar. Paham maksud saya? Nah, makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali apa-apa yang ada dalam diri kita yang Allah karuniakan, itu yang jarang kita syukuri. Orang punya pendengaran normal, itu Masya Allah. Ya, luar biasa. Punya pendengaran normal itu bagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jarang begitu mendengar itu dalam hati kita, Alhamdulillah. Nah, ini faktor kesadaran. Bukan soal faktor ilmu. Ilmunya pasti ada. Kuping karunia siapa? Allah. Kalau dapat karunia wajib apa? Wajib syukur. Tapi kenapa begitu mendengar sesuatu tidak menyatakan otomatis Alhamdulillah? Ah, ini bukan faktor ilmu, kalau begitu adalah faktor kesadaran. Nah, ini yang namanya muraqabah dan ihsan. Nah, berkaitan dengan korban, salah satu ayatnya tadi. Ayat tentang sejarah korban. Tadi sekelumit apa yang paling penting kita ambil ayat Al-Quran saat kita akan sholat adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kira-kira ini sebelum dipraktekkan, kalau orang mau sholat sadar Allah memuji orang beriman yang sholatnya khusyuk, kira-kira kalau sadar begitu, kira-kira berusaha khusyuk apa tidak? Insya Allah berusaha khusyuk. Karena sadar ketika akan sholat. Nah, begitu. Gimana Pak? Selalu banyak halangannya. Karena faktor apa? Faktor kebiasaan. Nah, begitu ya. Faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Nah, mungkin salah satu caranya bisa dilakukan praktek. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jamaah sekalian, Allah memuji orang-orang beriman yang sholatnya khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, itu bisa menjadi remind, ya, bisa menjadi pengingat kita. Nah, kalau Nabi memberikan rumus sholat khusyuk itu lebih menakutkan. Pernah dengar rumus tips sholat khusyuk yang diberikan Nabi yang rada menakutkan? Salli sholatal muwadda. Sholatlah kamu seolah-olah sholatmu itu sholat yang terakhir. Menakutkan enggak? Ya, makanya banyak yang tidak hafal. Itu peringatan Nabi. Masya Allah. Sholatlah kamu seolah-olah itu sholat yang terakhir. Kira-kira gimana? Apalagi itu pasti berusaha Masya Allah sebaik mungkin. Sholat terakhir loh. Sholat yang terakhir Masya Allah. Nah, sekarang ilustrasi ini pernah saya sampaikan.
ilustrasi untuk membangkitkan muraqabah dan ihsan, supaya sholatnya sadar sedang diawasi oleh Allah, sehingga sholatnya khusyuk. Ya, kalau Nabi tadi menyatakan sholli salatal muwaddi', sholatlah engkau kalau ingin khusyuk seolah-olah sholat itu sholat yang terakhir. Gitu. Nah, ini ilustrasi. Ya. Tadinya waktu mau sholat, Pak, kalau sholat jamaah mungkin karena sudah punya agenda setelah sholat. Ya. Kalau punya agenda setelah sholat tapi juga ingin sholat berjamaah. Kira-kira berharapnya kepada imam apa? Mudah-mudahan sholatnya tidak lama. Ini yang tertawa ini pengalaman ini. Orang yang sudah punya agenda setelah sholat, tapi juga ingin sholat berjamaah. Itu biasanya dalam hati ada harapan, mudah-mudahan kan Farhan sholatnya tidak lama. Begitu ya. Begitu. Nah, berarti kan pengen cepat. Begitu Allahu Akbar, terus malaikat datang membisiki, wahai manusia, wahai hamba Allah yang sedang salat, waktumu hari ini habis. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu kembali kepada Allah. Tapi saya diperintahkan oleh Allah, selama engkau salat, saya tidak boleh mengambilmu. Saya harus menunggu engkau selesai sholat. Kira-kira sholatnya lama apa lama? Itu ya, itu Masya Allah. Itu namanya muraqabah, itu namanya ihsan. Kalau orang sholat halal begitu terbiasa, Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Itu akan membangkitkan semangat ihsan, memperbaiki sholat yang luar biasa. Nah, nanti makanya muraqabah atau ihsan itu dawamul ilmi wal iman dalam hati, nanti prakteknya dibimbing oleh ilmu syariat, ilmu fikih. Kalau orang ingin memperbaiki sholatnya, bagaimana takbirnya? Bagaimana bacaannya? Tidak mungkin dia bacaan formalitas, pasti akan lebih diperbaiki. Gitu. Nah, maka di tengah sholat bisa berbalik harapannya. Mudah-mudahan sang imam sholatnya lama. Karena tadi ada pesan malaikat tidak diambil selama masih sholat. Masya Allah. Itu ihsan dan muraqabah. Nah, dalam korban, sekarang menginjak ke dalam korban. Kalau korban, menjadikan Al-Quran sebagai teman setia hidup itu ada 4 komponen. Rasa kita, kesadaran kita didorong oleh Al-Quran. Tentu saja tergantung pengetahuan kita. Yang kedua, pikiran kita dibimbing oleh Al-Quran. Yang ketiga, tutur kata kita itu dibimbing, diinspirasi oleh Al-Quran. Dan yang keempat, harakah, aktivitas amaliyah ibadah kita dibimbing oleh Al-Quran. Itu kalau menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setia kehidupan, sesuai dengan doa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Wahai Allah, jadikan Al-Quran ini teman setia, sahabat karib kehidupan saya. Nah, sekarang prakteknya tadi, kalau mau sholat, paling tidak ingatlah firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang beriman, yaitu apabila dia sholatnya khusyuk. Nah, kalau mau korban, kira-kira ayat yang paling sering kita hafal apa? Ya, inna atoina. Karena isinya apa? Karena pendeknya. Gitu ya.
Masya Allah. Itu apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan rangkaian surat Al-Quran. Mulai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Setelah itu apa? Wal asri. Masya Allah. Jangan terbuai bermegah-megah dalam kehidupan. Karena apa? Waktu ini pendek. Wal asri demi waktu. Itu kalau mau dilihat rangkaian urutan surat. Setelah itu apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Sudah diingatkan alhaakumut takatsur. Kalian terbuai dengan bermegah-megah dalam kehidupan dunia. Padahal waktu ini pendek, masih saja bertengkar soal harta. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Namanya manusia itu begitu. Sudah diingatkan waktunya pendek, masih saja kehidupannya bertengkar soal harta. Wailun, celaka orang yang begitu. Setelah itu apa? Alam tara. Betul ya? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu. Ini berkaitan dengan kisah. Mengapa ashabul fil ingin menyerang Ka'bah? Karena memang mereka melihat kekayaan yang ada di sekitar Ka'bah. Setelah itu apa? Li'ila fi Quraisy, ini mengingatkan, diberikan masa, waktu untuk berbisnis, berdagang dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai karunia Allah. Setelah itu apa? Ara'aita. Buktinya apa? Sudah diberikan harta banyak, tapi juga sedekah infaknya tidak lebih banyak. Nah, maka kemudian disusul ayat Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu karunia yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Ini yang menjadi dasar kenapa kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Karena memang dalam ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Beda kalau Jumat. Kalau Jumatan itu khutbah dulu baru kemudian sholat. Itu perbedaannya. Waktu sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu juga ada kesunahan yang beda. Kalau sholat Idul Adha sunnahnya lebih pagi karena sesudahnya akan melaksanakan kurban. Kalau Idul Fitri sunnahnya rada siang untuk apa? Untuk apa? Untuk sarapan dulu, untuk membuktikan bahwa memang puasa Ramadan sudah berakhir. Nah, makanya ada yang mengartikan al-futur itu dalam bahasa Arab, futur itu sarapan. Ya, futur itu sarapan. Maka dia mengatakan Idul Fitri itu hari raya sarapan dulu. Itu dari istilah bahasa. Maka sunnahnya makan dulu baru kemudian rada siang berangkat sholat Idul Fitri. Tapi rata-rata melaksanakannya sama. Idul Fitri 6:30, Idul Adha juga 6:30. Nah itu dalam pelaksanaannya. Tidak apa-apa, namanya itu juga bagian dari kesunahan. Fasholli li rabbika wanhar. Coba tolong diperhatikan ayatnya. Fasholli. Maka laksanakanlah sholat. Coba terjemahkan, Kang Farhan. Artinya? Mendekatkan diri, ibadah mendekatkan diri. Ayat ini perintahmu itu kepada siapa?
Kepada siapa? Kalau dari ayat, inna a'tainakal kautsar, itu kepada siapa? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti fasalli li rabbika wanhar. Laksanakan salat wahai Muhammad karena Allah. Yang ingin saya jelaskan adalah Rasulullah yang ibadahnya sudah begitu saja, itu masih Allah ingatkan supaya melaksanakan sholat karena Allah. Apalagi kita. Apalagi kita. Nah, begitu ya. Apalagi kita. Maka sesungguhnya ketika sholat id, fasalli li rabbika wanhar, sholatlah engkau karena Allah. Itu awalnya memang perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengambil harfiah pelajarannya, Nabi saja diingatkan oleh Allah untuk sholatnya karena Allah. Ini berarti apalagi umatnya. Mestinya merasa sadar lebih mendapatkan peringatan dari Allah. Makna berikutnya, sholat arti harfiahnya apa? Doa. Berarti kalau ayat ini kita maknai secara harfiah, sholatlah engkau karena Allah berarti apa? Berdoalah karena Allah. Berdoalah karena Allah. Ini artinya apa? Tadi doa itu bukan formalitas. Doa itu bukan sekedar hafalan. Tapi doa itu ada suruhan karena Allah. Kalau karena Allah berarti unsur niat. Niat itu adanya dalam hati. Itu artinya sebuah kesadaran. Nah, ini cara kita. Cara kita untuk membangun ihsan dan muraqabah. Ini sekedar contoh. Kalau mau sholat, oh itu yang ingat. Kalau mau kurban, ini yang ingat. Kalau mau bepergian, ini yang ingat. Kalau mau berbicara, ayat ini yang ingat. Kalau mau berbicara, kira-kira mana yang diingat dari ayat Al-Quran? Kalau kita mau berbicara, kita ngobrol, kira-kira petunjuk mana dari Al-Quran yang layak kita ingat? Mana kira-kira? Nah, ini cara kita menjadikan Al-Quran sebagai teman setia. Kalau tanya Kang Farhan akan ketemu. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Adalah ayat itu? Awal juz 6. Ya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak suka orang yang ceplas-ceplos dengan omongan-omongan buruk. Nah, begitu ya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak suka. Kalau tidak suka berarti apa? Benci. Allah tidak suka dengan orang yang ceplas-ceplos dengan omongan tidak baik. Nah, gitu. Di era medsos mana yang paling terkenal? Yang santun apa yang begitu ya? Nah, itu ketemu? Coba dibaca. Wa kanallahu sami'an alim. Surat An-Nisa ayat 148. Awal juz 6. Artinya Allah tidak menyukai kata-kata buruk yang diomongkan, yang diucapkan dengan bahasa terang. Nah, begitu. Ya, menyakiti. Ya, begitu. Illa man zulim. Nah, begitu ya. Itu artinya. Nah, maka ketika cara kita membangunkan ihsan dan muraqabah dalam aktivitas sehari-hari, dalam hal ini ngobrol. Nah, kalau kita ingat ayat ini, Allah tidak suka
dengan ceplas-ceplos, kata-kata terang dengan kalimat-kalimat yang buruk. Allah tidak suka. Nah, kalau seperti ini maka orang akan terdorong mengendalikan diri. Nah, sehingga Nabi menyatakan falyakul khairan, kalau mau bicara yang baik, auliyasmut atau diam. Nah, nanti kelihatan ya, nanti kelihatan. Iya, tapi kalau marah tidak diungkapkan tidak puas. Begitu ya. Sehingga makin marah makin beken. Nah, gitu. Nah, itu ihsan dan muraqabahnya itu masih perlu dibangun dari dasar. Baik, itu ngaji kita pada hari ini. Nah, kalau bagi panitia korbannya itu punya pedoman dalam Al-Quran, ya. Terutama pembagian daging korban. Daging korban dibagi berapa? 3. Ya. Itu nanti dibaca ayatnya di surat Al-Hajj. Ya. Surat Al-Hajj ayat 30 berapa? 6. Yang kemudian disambung ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Nah, ini nanti pelaksanaannya, pembagiannya dan segala macam itu diatur di dalam Al-Quran. Ini cara kita menjadikan Al-Quran sebagai teman karib, kawan setia dalam kehidupan kita. Rasa kita sesuaikan dengan petunjuk Al-Quran. Cara berpikir kita sesuaikan dengan petunjuk Al-Quran. Cara berkomunikasi, tutur kata kita sesuaikan dengan petunjuk Al-Quran. Lebih-lebih harokat aktivitas kehidupan kita sesuaikan dengan petunjuk Al-Quran. Insya Allah nanti lahirlah al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Ada pertanyaan? Pak Ketua Yayasan. Kalau sholat itu kan isinya doa. Sebelum sholat pun kita wudu isinya doa. Kita berzikir juga isinya doa. Iya. Bagaimana kedudukan antara sholat, zikir dan doa? Apakah itu semuanya harus bareng? Bukankah Allah itu akan menghasilkan yang terbaik buat kita? Iya. Berdoa. Ya. Baik. Memang sholat itu secara harfiah doa. Tapi sholat itu juga zikir. Ya. Ayatnya sering disebut, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sebelum sholat itu juga doa. Nah, bagaimana ini perpaduan ketiganya ketika kita sholat? Nah, oleh karena itu ketika sholat memang isinya doa dan juga sekaligus zikir. Dimulai dari Allahu Akbar. Zikir artinya apa? Zikir artinya apa? Zikir itu artinya ingat, satu. Yang kedua, zikir itu artinya menyebut. Yang ketiga apa? Zikir itu artinya sadar. Nah, gitu ya. Ingat. Maksudnya apa? Bukan tidak ingat, tidak sadar. Nah, maka dalam ayat 14 surat Thaha itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah sama sekali kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan, laksanakan salat untuk mengingatku. Makanya tempo hari saya sempat bertanya, salat memang hendaknya dalam keadaan zikir, ingat kepada Allah. Apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat selalu adalah Allah melihat salat kita. Kalau orang salat sadar, dilihat, dinilai, dipantau oleh Allah, insya Allah akan lahir semangat salat yang terbaik. Nah, bagaimana nanti Allah memberikan itu semua? Tergantung sejauh mana kita memenuhi unsur-unsur itu dalam salat. Semakin banyak yang dicapai,
ya tidak sekedar bacaan, tapi juga sadar sedang diawasi Allah. Lalu setelah itu melahirkan kesadaran untuk memperbaiki bacaannya. Karena sadar dilihat oleh Allah, ini zikir. Jadi bukan sekedar bacaan dalam sholat, tetapi sadar dia sedang dilihat oleh Allah. Maka cara rukuknya, cara sujudnya, termasuk bacaannya walaupun tidak kanan kiri tidak mendengar, tapi Allah maha mendengar bagaimana kefasihan bacaan kita dan seterusnya. Jadi sholat itu doa, sholat itu juga sekaligus zikir. Nah, sejauh mana Allah memberikan itu semua sesuai dengan capaian-capaian kita. Maka khusyuk juga begitu. Mungkin saat sholat, saat khusyuknya, saat takbir itu akan diberikan kepada Allah, akan diberikan oleh Allah khusyuknya dalam takbir. Kalau setelah takbir hatinya rekreasi, nah ya begitu, ya itu beda lagi, beda lagi. Tapi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebutir debu kebaikan Allah tidak akan sia-siakan. Dalam sholat juga begitu. Makanya dalam hadis ada orang yang sholatnya 100%. Ada yang dapat 50%. Ada yang dapat sekian persen. Nah, ada yang dapatnya, kira-kira dapat berapa kita? Ya, begitu. Itu kadang-kadang sekian, kadang-kadang sekian, dan seterusnya. Itu Pak Saudara. Bu? Ya. Iya, iya. Doa penyembelian, jadi ada dua. Ya. Niat korban kalau diserahkan kepada panitia, serahkan sudah. Nah, nanti panitia yang menerima itu yang berdoa kita aminkan. Nah, kemudian yang kedua saat menyembelih. Kalau kita hadir pada saat menyaksikan penyembelihan. Kalau tidak hadir, ya sejak menyerahkan sampai kira-kira selesai pelaksanaan, itulah doa-doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai zon itu artinya perkiraan, ya doa yang paling tepat adalah setelah sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha berdoa kepada Allah, wahai Allah, Engkau maha tahu dengan karunia rizki yang Engkau berikan, aku telah menyerahkan hewan kurban kepada panitia. Terimalah korban hamba, berikan dan bla 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 dan segala macamnya. Itu setelah sholat Idul Adha. Cukup? Baik, itu ngaji kita. Kita tutup dengan doa anti munafik. Masih ingat atau masih lupa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.